Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview buku biografi Muhammad Husni Tamrin. Muhammad Husni Tamrin merupakan pejuang dari Betawi yang banyak memberikan andil perjuangan. Di antaranya memperjuangkan kepada pemerintah Belanda untuk dibentuk Dewan Volksraad, kemudian memprakarsai berdirinya Fraksi Nasional, serta turut membentuk PPKI menjelang kemerdekaan Indonesia. Pada masa kecilnya, Husni Tamrin dilahirkan pada tanggal 16 Februari 1894 di Jakarta. Ayahnya adalah seorang wedana di Jakarta bernama Tamrin bin Tabri. Husni Tamrin bersaudara 6 orang, 5 laki-laki dan 1 perempuan. Ayahnya sangat senang sekali waktu ia dilahirkan. Peristiwa itu dirayakan secara besar-besaran. Masa kanak-kanak Husni Tamrin penuh dengan suasana bahagia. Ia disenangi oleh teman-temannya dan disayangi oleh orang tuanya. Sesudah cukup umur, ia dimasukkan oleh ayahnya ke sekolah dasar Belanda. Husni Tamrin tetap menonjol dalam pelajarannya dan pergaulan. Pada masa muda, pada tahun 1910, Husni Tamrin dimasukkan oleh orang tuanya ke sekolah lanjutan. Suasana Jakarta cepat membuat Husni Tamrin menjadi matang. Ia mulai memikirkan keadaan orang tua yang telah hampir pensiun. Setelah selesai sekolah, ia tidak bersedia lagi dibiayai oleh orang tuanya. Perhatiannya mulai tercurah kepada bidang politik. Husni Tamrin mengagumi tokoh-tokoh pergerakan Indonesia seperti Dr. Douwes Dekker, Dr. Cipto Mungsono, dan tokoh Belanda Van der Sie. Pada masa dewasa, dalam usahanya untuk berdiri sendiri, Husni Tamrin mulai bekerja agar dapat membantu orang tuanya. Pada tahun 1919, Husni Tamrin ditunjuk menjadi anggota Dewan Kota Jakarta. Pada tahun 1923, ia memasuki perkumpulan kaum Betawi. Namanya makin dikenal dan dunianya semakin luas. Kiprahnya terus meningkat dalam Dewan Kota sehingga diangkat menjadi wakil wali kota tingkat 1. Kewajiban sebagai seorang manusia tidak dilupakan. Ia menikah dengan Nyi Otoh Anwarti pada tahun 1924. Perjuangan dalam Dewan Rakyat. Pada tanggal 16 Mei 1927, Husni Tamrin diangkat menjadi anggota Dewan Rakyat Volksraad. Di samping itu, dia tetap menjadi anggota Dewan Kota. Tahun 1930, Husni Tamrin menjadi ketua Fraksi Nasional di Dewan Rakyat. Anggota fraksi itu terdiri dari bangsa Indonesia. Husni Tamrin ikut mendukung petisi Sutarjo di Dewan Rakyat pada tahun 1936 yang menuntut supaya Indonesia diberikan dominion status dari tahun 1927 sampai saat meninggalnya. Husni Tamrin terus menduduki kursi Dewan Rakyat. Pada bulan Juni 1937, Husni Tamrin terpilih menjadi wakil ketua Dewan Rakyat. Perjuangan dalam pergerakan nasional. Husni Tamrin ikut membentuk PPKI yang didirikan di Bandung pada tanggal 17 Desember 1927. Ia duduk dalam PPKI sebagai wakil kaum Betawi. Husni Tamrin juga ikut menjadi anggota Perkumpulan Akademi Indonesia yang didirikan pada tanggal 10 Desember 1932. Husni Tamrin memasuki Partai Indonesia Raya yang didirikan oleh Dr. Sutomo. Setelah Dr. Sutomo wafat, Husni Tamrin diserahi memimpin Parindra. Husni Tamrin sangat aktif dalam Parindra dan sering menggandakan propaganda ke pelosok Indonesia, antara lain ke Sumatera. Saat-saat terakhir perjuangan Husni Tamrin memprakarsai berdirinya Gabungan Politik Indonesia (GAPI) yang
didirikan pada tanggal 21 Mei 1939 di Jakarta. Kegiatan politik Husni Tamrin makin dibatasi oleh pemerintah Hindia Belanda setelah diumumkan keadaan bahaya SOB pada tahun 1940. Pada tanggal 6 Januari 1941, pemerintah Hindia Belanda menggeledah rumah Husni Tamrin dan ia dikenakan tahanan rumah. Dalam keadaan sakit, ia masih terus berjuang walaupun ia dikenakan tahanan rumah. Husni Tamrin berpulang ke rahmatullah pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 1941. Husni Tamrin mengembuskan nafasnya yang penghabisan di rumahnya di sawah besar. Pemakamannya mendapat perhatian yang luar biasa dari seluruh masyarakat Indonesia, Belanda, dan Tionghoa. Orang-orang yang mengiringkan jenazah ke kuburan sepanjang 3 km. Upacara penguburan dipimpin oleh Ketua Parindra Cabang Jakarta Darjono. Selesai pemakaman disusul dengan pidato dari Ali, tokoh Islam terkenal, Ketua Pandu Cabang Jakarta, Ketua PP Parindra Wurjaningrat, Dr. Aka Gani, Wali Gapi, dan terakhir Dr. Marjuki Mandi sebagai wakil keluarga. Penghormatan terhadap Husni Tamrin. Untuk menghormati almarhum Husni Tamrin, pada tanggal 13 Januari diadakan sidang Dewan Rakyat. Ketua Dewan Rakyat Mr. Jongman memuji Husni Tamrin sebagai pemimpin terkemuka bangsa Indonesia. Wakil pemerintah Hindia Belanda juga mengakui kepemimpinan Muhammad Husni Tamrin dalam pidatonya di Dewan Rakyat. Tokoh Islam terkenal Muhammad Nasir mengatakan perjuangan Husni Tamrin sejajar dengan cita-cita perjuangan Islam. Saya buku ini sangat bagus dan menginspirasi kita untuk menjadi pemimpin yang baik. Pesan moral yang kita dapatkan dari biografi Muhammad Husni Tamrin adalah hal yang patut diteladani dari Muhammad Husni Tamrin adalah jiwa kepemimpinan yang merakyat dan semua dilakukan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Pesan saya terhadap penonton adalah jadilah pemimpin yang baik dan adil. Hanya itu dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Ini buku sangat keren. Hanya itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.